dorong kuat. 1, 2, 3, dorong. Dorong lagi. Coba sekali lagi. 1, 2, 3, dorong lagi. Kepalanya hampir keluar. 1, 2, 3. Menantu utama keluarga Santoso di Kota Jaya. Istri muda keluarga Santoso. Anak ini beruntung sekali. Kalau orang suruhanku tak bodoh, mana mungkin dia hamil anak bagus? Kamu ini ngomong apa sih? Malam itu, kamu sama Bagus Santoso kan? Mama. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Mira, kamu hamil di luar nikah. Memalukan keluarga Wirawan. Masih berani pulang cari anak itu? Kakak, jujur aja, anak yang kamu lahirkan itu sebenarnya sudah mati. Sudah lama dibakar jadi abu, dibuang. Gak mungkin. Pasti kalian bohongin aku. Aku mau ketemu anakku. Anak haram itu udah mati. Kalau mau ketemu, ya ke neraka aja sana. Papa sudah umumkan di koran bahwa hubungan ayah anak denganmu diputus. Mulai sekarang jangan bilang kamu dari keluarga Wirawan. Kami tak mau malu karena kamu. Kalian berdua benar-benar tidak punya hati. Anakku sehat, mana mungkin dia mati? Pasti ini ulah kalian. Kalaupun kami yang lakuin, memangnya kenapa? Kakak, terima aja nasibmu. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Aku akan balas dendam atas kematian anakku. Rizka, aku sudah pulang. Kali ini, aku harus membela anakku dan menuntut keadilan untuknya. Kenapa nggak nginap di rumahku? Lebih nyaman daripada di hotel, kan? Aku pulang untuk urusan keluarga Wirawan, dan identitasku harus tetap rahasia. Kita ikuti rencana awal. Oke. Enam tahun sembunyi. Berani pulang ke sini? Apa urusannya sama kamu? Masih ada darahku di tubuhmu. Masa nggak ada hubungannya? Pas banget kamu pulang. Minggu depan ada acara tunangan dengan keluarga Santoso. Kamu gantiin Rizka. Ya. Mengapa? Bagus Santoso kena musibah, jadi bukan menantu idamanmu lagi? Mira, jangan gak tahu diri. Kalau bukan karena Bagus Santoso cacat dan umurnya nggak lama, mana mungkin jodoh Bagus ini jatuh ke kamu? Masuk keluarga Santoso itu keberuntungan buatmu. Mending keberuntungan itu kamu simpan aja buat diri sendiri. Kurang ajar. Lepasin aku. Tangkap dia hari ini. Tunggu saja, kamu pasti di penjara. Terpaksa banget. Kartu ini kompensasi dariku untukmu. Hanya ini? Uang bisa selesaikan semua masalah? Pak Bagus, Anda baik-baik saja. Saya akan tangkap mereka segera. Gak perlu, cuma luka kecil. Soal mereka, biar saya yang urus sendiri. Pulanglah hari ini, Mira. Tenang aja, hari ini pasti aku balik. Kalian yang cari masalah denganku. Jadi jangan salahkan aku kalau kasar. Bagus Santoso dulu nggak mau nikahin aku, cuma tunangan. Sekarang dia kayak nggak punya harapan, cacat, nggak bisa jadi laki-laki seutuhnya. Aku nggak mau nikah sama dia. Bagus Santoso tahu kelakuanmu, makanya enggan menikahimu. Mira, kamu ngomong apaan sih? Aku sobek mulut kamu. Berani ya kamu mukul aku? Hari ini kalian yang minta tolong sama aku, jadi walaupun aku mukul kamu, kamu harus terima. Pak. Mira, aku belum mati. Keluarga Wirawan bukan tempatmu berkuasa. Barang keluarga Wirawan itu sebenarnya milik Mama.
Kamu cuma numpang. Kalau mama nggak pergi duluan, mana mungkin mereka bisa berkuasa. Dasar bajingan. Mira, apa yang kamu mau agar gantiin Rizka nikah sama mereka? Mau aku nikah sama Bagus Santoso? Bisa aja, asal Rizka Wirawan mau sujud minta sama aku, atau semua warisan mama aku dikembalikan ke aku. Suruh Rizka berlutut minta maaf sama aku. Atau kembalikan semua warisan mama aku. Siapa yang kasih kamu keberanian suruh orang berlutut? Baiklah, kalau papa nggak tega sama adik, nggak mau dia berlutut, ya udah, suruh aja anak kesayangan papa itu nikah sama Bagus Santoso. Layani Bagus Santoso seumur hidup, jadi janda muda yang kesepian. Oh iya, jangan mimpi soal harta keluarga Santoso, soalnya keluarga Santoso itu isinya juga macan-macan buas. Pemburu harta. Rizka itu adik kamu tega banget kayak gini. Aku tega? Dulu kalian gimana ke aku? Kalian sendiri yang tahu. Aku punya banyak waktu, penasaran aja. Perusahaan keluargamu bisa bertahan berapa lama? Keluarga Santoso invest triliunan, dananya hilang, belum ketemu, kan? Rizka, cepat. Minta maaf dan berlutut. Papa tega suruh aku berlutut ke perempuan ini? Keluarga kita dalam bahaya. Kalau tak berlutut, papa hanya bisa nikahkanmu dengannya. Aku mohon kamu nikahi Bagus Santoso untukku. Hari ini aku lagi mood bagus. Boleh deh, aku pertimbangkan sebentar. Kalian tunggu aja kabar baik dariku. Rizka jangan marah dong. Jangan lupa, dia masih punya anak haram di keluarga Santoso. Maksudmu Riko Santoso? Mira sangat benci kamu, pasti dia takkan lepaskan dia. Semakin dia benci aku, makin buruk perlakuannya ke Riko. Biarkan dia rasakan akibatnya. Oh iya, Rizka, kamu harus gercep ya. Cepat-cepat dapetin tuan muda kedua Santoso, Fikri Santoso itu. Mama, tenang aja. Kamu gak percaya sama pesona anakmu sendiri? Mami, cepat. Ada orang mau culik Riko. Jangan takut, Mami akan bawa ke kantor polisi. Jangan, Mami. Mami bawa aku pulang aja. Ya, papaku sebentar lagi juga pasti cari aku kok. Oke, Mami bawa kamu pulang. Aku bersingkat. Mami, Bersih banget, Riko. Sekarang udah bisa mandi sendiri ya. Tapi, Riko, aku sebenarnya bukan Mami kamu, loh. gak mau. Pokoknya kamu Mami aku. Kalau Xiao Bao masih hidup, mungkin umurnya juga bakal sama kayak Riko. Anak saya mana? Riko Santoso. Mau kabur kemana? Lepasin aku. Mami, tolong aku. Ikut aku pulang, percuma cari dia. Kalau kamu nikahin ibu galak itu, aku gak mau pulang. Waktu itu dia hampir mukul aku sampai mati. Aku sudah beri dia pelajaran. Dia takkan berani ganggu kamu lagi. Aku gak mau dia jadi mami aku. Aku maunya dia yang jadi mami aku. Mami, kamu gak akan usir aku kan? Jika dia benar-benar tak mau pulang, biarkan dia tinggal di sini. Aku mau tetap di sisi mami. Kamu pisahin aku sama mami. Itu namanya merusak hubungan orang. Riko, kata itu gak dipakai begitu, ya? Aku juga akan tetap di sini untuk menjagamu. Gak boleh. Oke. Kartu ini tanpa batas, biaya penginapan kita. Bro, bisa nggak ganti gaya dikit? Main lempar kartu lagi. Buang duit bikin gak nyaman. Mami, kasihanin dong papa aku. Umurnya udah segini, tapi cewek aja nggak punya. Bahkan rumah juga nggak ada. Jangan tertipu sama penampilannya yang rapi itu. Aslinya malah aja aku tidur beralaskan kardus di bawah jembatan. Nangis sambil berlutut di pinggir jalan. Malam-malam cuma bisa makan jamur diskonan. Mami, tolong deh. Boleh nggak kita numpang beberapa hari aja? Demi kemanusiaan, aku terima kalian tinggal di sini. Kasihan banget. Asik, Papa. Cepat dong ucapin makasih ke Mami. Dia bukan cuma cantik, tapi juga baik hati. Pasti deh, bidadari turun ke bumi ini. Mira Wirawan, sebentar lagi acara tunangan, pasti udah dipikirkan, kan? Masuk keluarga Santoso, nggak ada ruginya buatmu, kan? Iya, aku udah pikirin. Memang sih, nggak ada ruginya. Kalau cuma segitu, aku nggak rela. Kasih 100 miliar, baru mau. Perusahaan lagi sulit.
Demi adikmu aku kasih diskon jadi 50 miliar. 50 miliar untuk nikah ke keluarga Santoso? Itu seperti masuk kandang macan. Minta tolong jangan begitu, ya. Oke, 100 miliar. Minggu depan di acara tunangan, kamu harus datang. Minggu depan wajib hadir di acara tunangan. Tentu saja. Status Nyonya Santoso dan 1 miliar ini adalah senjata ampuh untuk mengalahkan lawan. Kenapa? Kamu nggak cuma tukang genit, tapi juga suka booking telepon orang lain ya? Kamu selalu merasa paling benar sendiri. Cepat cium aja. Rico, berapa banyak drama Korea lagi? Saya nggak bersalah. Sumpah. Aku akan pulang sebentar. Jangan nakal atau kabur. Ada masalah? Hubungi aku. Oke. Asik. Si bos galang nggak ada. Ayo kita main keluar yuk. Oke. Kesel banget, siapa keluarga Wirawan? Tanpa Rizka yang lahirin Rico, nggak mungkin dia masuk keluarga Santoso. Berada di keluarga Santoso itu rezeki besar buat Rizka. Pak Santoso, ini putri tertua keluarga Wirawan. Putri sulung keluarga Wirawan. Namanya Mira Wirawan. 6 tahun lalu hamil di luar nikah, melahirkan bayi meninggal, lalu diusir. 6 tahun yang lalu. Menarik juga. Ada nggak sih ibu sekejam itu di dunia? Bu, jangan marah dulu. Tenang aja, Bu sekarang si Yanto Wirawan itu malah mau ganti anak pertamanya. Mira buat tunangan sama kamu masa calon menantu bisa diganti-ganti gitu aja sih. Kita ini dianggap remeh hanya karena ibu dan anak, putuskan kerjasama dengan keluarga Wirawan sekarang juga. Bu, aku setuju. Bu, aku setuju tunangan sama Mira. Kamu tahu nggak apa yang kamu omongin? Bu, aku tahu kok tapi Rico juga udah butuh mama baru. Masih banyak wanita baik di luar sana selain dari keluarga Wirawan. Bu, aku udah pikirin baik-baik aku mau nikahi Mira keluarga Wirawan juga bakal aku urus. Rico, baju ini bagus nggak? Mama selalu tampak cantik. Tolong bungkus ini, Mbak. Nanti. Aku mau beli baju ini, Mira. Ternyata kamu cewek yang dulu hamil di luar nikah. Anak haram itu kan sudah mati saat lahir. Kenapa ada anak segede ini? Anak siapa lagi? Kamu masih aja kayak dulu suka asal ngomong seenaknya ya juga sih dulu. Kamu memang cuma jadi anjing di samping Rizka menggigit orang itu udah kebiasaan kamu. Hati-hati, nanti mulutmu disobek orang. Rabies kambuh nih. Pak Dani, perempuan ini kere, sedangkan saya Yesi Gunawan, anak orang kaya. Mana yang lebih penting? Usir perempuan ini sekarang atau gue suruh orang pecat loh. Silakan bawa anak Anda pergi. Kami juga pelanggan. Kenapa kami harus pergi? Dasar lo miskin, emang lo punya duit buat bayar? Siapa bilang aku nggak punya uang? Kartu edisi terbatas. Kartu palsu biar tampak kaya. Ayahnya Rico masa sih sampai nipu pakai kartu palsu? Kebetulan cuma bawa kartu ini doang hari ini. Gesek aja, Mami. Kartunya aman kok. Gesek kartunya. Mana mungkin beneran asli sih gue tahu. Mira pasti lo jadi simpenan om-om tua kan gak tahu malu banget sih. Lo emang murahan banget. Berani nindas mami gue. Sembarangan lo. Masih anak-anak. Kok bisa mukul dia? Anak haram, ngapain ngamuk? Lo kayak emak lo, murahan. Lo juga akan gue ajarin. Berani banget kamu tampar aku. Apa Mbak Kesi baik-baik saja? Ayo, urus dulu. Oke, Pak. Mbak, kamu berani memukul pelanggan VIP. Silakan keluar sekarang. Pak Dani, ini nggak adil dong. Mengapa Pak Budi kesini? Bapak pilih kasih, sampai tak bisa bedakan yang benar dan salah. Bapak salah paham, Pak. Jelas Mbak Yesi yang duluan menjelekkan orang. Apa Bapak nggak lihat? Maaf, saya kurang peka. Jangan marah ya. Pak Budi, cara Bapak begini nggak benar. Rizka, sahabat saya, istri satuan muda bagus. Namun saat Pak Bagus minta saya selesaikan ini, tak disebut soal istri sah. Kami tak bisa terima Mbak Yesi lagi. Silakan keluar. VIP Santosa Plaza nih, udah habisin miliaran di sini. Berani usir saya, Rizka nggak bakal diam. Mbak Yesi, silakan. Maaf Mbak, baju yang kamu suka tadi gratis hari ini. Setuju? Oke deh.
Kenapa Tuan Muda Bagus mau bantu aku? Kenapa Tuan Muda Bagus mau bantu aku? Mbak Mira. Pak Bagus akan langsung jelasin ke Mbak. Oke, makasih ya. Mungkin ini gara-gara keluarga Wirawan, jadi dia nggak mau bantu. Mira, cewek sialan itu balik lagi. Dia nyuruh orang ngusir aku dari plaza. Bela aku, ya? Apa? Tenang aja, aku bakal ke sana sekarang. Mami, ini boneka yang baru aja aku beli. Satu buat aku, satu lagi buat anak kecil kamu. Kalau dia lihat kamu kangen sama dia dari surga, pasti dia bakal seneng banget. Makasih, Rico. Dia pasti suka banget. Rico Santoso, dulu sama aku cuek banget. Sekarang malah deket sama Mira Wirawan. Oke, kalian semua nggak bakal hidup tenang. Rico, hari ini kamu keren. Mama kasih hadiah, mau main mobil-mobilan? Mau. Rico, pelan-pelan ya. Rico. 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 Cepat keluar, Rico. Cepat keluar, Rico. Rico. Rico, kamu di mana sih? Rico. Rico, kamu di mana? Cepetan keluar, Rico. Rico. Kemana Rico pergi? Rico. Cepat keluar, Rico. Halo. Rico hilang. Di sekitar Plaza Santosa. Tenang, aku segera ke sana sekarang. Anak kecil ketabrak di depan. Cepat periksa. Anak kecil tertabrak. Cepat lihat. Ada kecelakaan. Cepat ke sana. Rico. Ini sepatu Rico. Rico benar-benar kena musibah. Rico. Rico di mana? Semua salahku, Rico celaka. Maaf ya. Anakku. Anakku, gimana keadaannya? Bukan Rico. Pak Bagus, kenapa biarkan Rico sendirian di mall? Bagaimana kalau ada bahaya? Aku sudah bawa dia pulang. Aku akan jemput dia. Rico sudah ditemukan. Cepat ke sana. Siapa perempuan yang main sama Rico? Itu mama aku. Apakah perempuan itu bicara sesuatu padamu? Berani gigit aku? Aku mau gigit kamu karena kamu jahat. Rico Santoso, aku sudah berusaha mendekatimu. Tapi kamu lebih dekat dengan perempuan itu. Lepasin aku. Aku mau cari mama aku. Kamu sengaja bikin aku kesal ya? Rizka, kamu lagi ngapain? Bikin kesal? Rizka, kamu lagi ngapain? Rico jatuh tadi. Aku lagi bantuin dia berdiri. Bukan, kok. Dia yang dorong aku, makanya aku jatuh. Dia juga cubit pipiku keras-keras. Rico, kenapa sekarang kamu belajar bohong? Siapa yang ajarin? Kamu pernah mukul aku waktu itu. Waktu itu aku cuma kasih pelajaran. Tapi kamu bilang aku mukul. Kamu nggak bohong? Kakak jahat, aku beneran gak bohong. Rizka, kalau kamu nggak bisa jauhi Rico, aku cuma bisa bikin keluarga Wirawan lenyap. Uangnya sudah aku kirim. Jangan ingkar janji, ya. Aku pasti hadir di acara tunangannya. Kalau kamu ingkar janji, kamu takkan keluar hidup-hidup dari kota Mentari. Ayo Lestari, rencana kita udah bisa mulai sekarang. Kenapa baru datang, Mira? Ganti baju pesta, kita harus pergi. Gaun ini cuma puluhan juta. Aku nggak mau pakai gaun murah. Gaun puluhan juta rupiah? Udah cukup banget buat kamu. Maaf, aku nggak bisa penuhi itu. Kalau tunangan ini, siapa mau, silakan. Mira, kamu mau batalin tunangan? Jangan salahkan aku kalau tidak kasih tahu. Keluarga Santoso sudah tidak puas dengan keluarga kalian. Kalian masih suruh aku pakai gaun murah ini untuk tunangan. Ini menjatuhkan muka Bagus Santoso. Aku sih tidak masalah, tapi tidak tahu apakah keluarga Wirawan bisa tahan dengan amarah keluarga Santoso. Gaun apa yang cocok menurutmu? Grup Kuda Putih baru rilis gaun spesial. Harganya cuma 500 juta. 500 juta? Mimpi kali kamu. Maaf, aku nggak bisa bantu. Aku juga takut sama keluarga Santoso. Aku pergi dulu. Oke, aku beli. Aku tunggu kiriman kalian dulu. Dasar perempuan, ribet banget. Biarin aja, nanti juga ada saatnya dia nangis.
Naikin harga gaun dari grup kuda putih itu. Terus, suruh Pak Wang siapin orang. Guat nunggu di depan pintu acara. Kok kamu ada di sini? Tak disangka kamu terkait dengan grup kuda putih. Kamu itu Bagus Santoso ya? Iya. Nggak nyangka Riko itu anaknya Rizka. Riko sangat suka kamu. Semoga kamu terkecewakan dia. Apa maksudmu? Serius mau menikahiku? Aku cuma butuh kamu jadi ibu baik untuk dia soal keluarga Wirawan. Aku yang bakal urus. Katanya Tuan Muda Bagus habis kecelakaan kakinya lumpuh katanya. Hidupnya nggak lama lagi ternyata nggak kayak gitu ya. Aktor Bagus memang hebat. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apa kamu gak pengen nemuin anak kamu sendiri? Kamu tahu. Di Kota Mentari, kalau aku gak bisa temuin orang, kamu juga gak bisa. Oke, aku setuju sama kamu. Mau dia hidup atau mati, aku harus nemuin dia. Gaun udah dibeli. Aku sudah keluar banyak uang untuk gaun ini. Mira, kalau kamu bikin ulah lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Rizka, bawa masuk gaunnya. Gaunnya aja udah kamu beli, aku masih bisa ngomong apa coba? Kalau bukan tunangan Bagus Santoso, kamu nggak bakal bisa pakai gaun itu. Saya nggak mau pakai itu. Kamu aja. Tidak usah. Aku ingin gaun rancangan grup kuda putih, tak perlu berkorban banyak. Jangan bicara lagi. Cepat pakai gaunnya. Acara tunangan segera dimulai. Tuan Bagus, lihat deh, anak perempuan saya, Mira Wirawan, cantik banget kan? Jadi tunangan kamu pasti cocok banget. Tunangan saya bermarga Wirawan. Dia bukan bagian keluarga Wirawan. Apa? Keluarga kamu, keluarga Wirawan, sudah banyak dibantu oleh keluarga Santoso, tapi tidak pernah tahu terima kasih. Begitu saya sakit, langsung ingin putus hubungan. Maka, saya umumkan sekarang, keluarga kita resmi putus hubungan. Bergabung dengan Wirawan berarti jadi musuh Santoso. Tuan Bagus, bukannya kita udah sepakat sebelumnya? Kok tiba-tiba jadi putus hubungan begini? Saya ingin menikahi Mira Wirawan, bukan yang lain. Apa? Mira Wirawan yang ingin aku nikahi, bukan Rizka. Rizka hanya cari muka dengan orang kaya, tak peduli padaku. Diskusi ini agar aku tak menuntut lebih jauh. Bukan berarti aku tutup mata atas kelakuan kalian. Pak Bagus, sekarang kita ini bagaimanapun juga udah jadi keluarga besar, namanya juga keluarga. Mana ada dendam segala. 6 tahun lalu, kalian putus hubungan ayah anak dengan Mira. Mana bisa dibilang keluarga? Tapi Mira itu tetap anak saya, putus hubungan itu kan udah 6 tahun lalu juga Mira. Kamu ngomong dong aku ini ayahmu atau bukan? 6 tahun lalu kamu memutuskan hubungan kita. Kamu bilang jangan sebut keluarga Wirawan lagi. Sekarang maksudnya mau balikan hubungan kita? Namanya juga keluarga, mana ada dendam segala, kamu itu anakku. Selama ini aku selalu mikirin kamu, makanya aku undang kamu pulang. Mimpi kali ya. 6 tahun lalu kamu kejam padaku. Sekarang aku bukan orang yang bisa kamu rendahkan lagi. Kamu. Aku siap putuskan hubungan ayah anak dengan Yanto Wirawan hari ini. Saya ingin putus hubungan dengan keluarga Wirawan. Tidak bisa diandalkan. Semua janji sudah aku tepati. Kenapa aku dibilang tak bisa dipercaya? 6 tahun lalu, kamu juga tega sekali padaku. Mira Wirawan, kamu sengaja jebak kami untuk mempermalukan di depan umum. Perempuan jahat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Hubungan dua keluarga ini sudah putus. Keluarga Wirawan memang keterlaluan. Riko, kita pergi. Kamu bukan mamiku. Mamiku itu Mira Wirawan. Aku cuma punya satu mami, cuma dia. Saudara kandung, kok bisa satu bodoh, satu bersinar? Bersama Bagus Santoso. Sayang juga, ya. Itu sepupuku, Fikri Santoso. Jangan pernah coba-coba deketin dia. Dia itu kayak ular berbisa. Fikri Santoso konon pewaris kedua keluarga Santoso. Bagus Santoso bermasalah, keluarga Santoso jadi milik Fikri. Bagus Santoso dikejar orang berbaju hitam saat pertama kali bertemu. Keluarga Santoso memang sulit ditaklukkan. Jangan sampai tunanganku lihat cowok lain di saat begini.
Suka nggak? Beraninya dia ngerjain gue, nggak bakal gue biarin. Bos Mira akhirnya ketemu juga sama kamu. Kenapa Bapak datang ke sini? Nagih utang lah. Bukannya kita sepakat minggu depan saya bayar? Minggu depan? Minggu depan bunganya jadi dobel loh. Dobel? Pak Henry waktu minjem duit. Gak ngomong gitu kan, kita udah temenan lama, masa Bapak tega sih sama gue? Di lampiran kontraknya udah jelas banget kalau kamu gak baca. Salah siapa coba? Pak Henry, beri saya waktu lagi. Saya benar-benar belum punya uang sebanyak itu. Kalau sudah ada, pasti saya kembalikan. Jadi kamu mau ngemplang utangnya? Tidak. Hajar aja nih orang tua. Yanto Wirawan, aku kasih kamu waktu 7 hari. Kalau belum bisa bayar, aku bakal patahin kakimu. Rico Santoso. Mami, hari ini Mami capek seharian, sampai nggak sempat makan apa-apa. Kue kecil ini enak banget. Loh, coba deh Mami cicipin. Andai Rico bukan anak Rizka, pasti lebih baik. Apa yang harus kulakukan sekarang? Rico simpan kue ini lama sekali. Loh, Mama bilang kue ini khusus buat Mami. Enak banget, makasih ya, Rico. Mami, aku yang harusnya makasih sama Mami. Makasih Mami udah mau nerima Daddy yang jomblo abadi ini. Jadi dia nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa. Yatim piatu gitu. Rico, kamu mulai ngaco lagi. Kenapa nasib anakku tak jelas? Tapi anaknya Rizka malah tumbuh sehat dan lucu begini. Mami, apa karena aku anaknya Rizka? Jadi Mami nggak suka sama aku? Mami, aku nggak suka Rizka. Mami, aku cuma kamu. Kalau kamu nggak mau aku bakal jadi anak yang nggak punya mama. Tapi Rico, dia itu mama kandung kamu, loh. Rico dari kecil memang gak dekat sama Rizka. Hanya aku dan Mama yang dekat dengannya, kecuali kamu. Mami, jangan tinggalkan aku. Rico, mulai sekarang kamu anakku. Aku gak akan biarin kamu disakiti siapapun. Halo. Mira, kamu keterlaluan banget. Aku ini ayah kandungmu. Kau tega nyakitin aku? Kamu masih punya hati nggak? Kau cuma mau bicara kosong, aku tutup ya. Tunggu, pulang sebentar. Ada yang mau dibicarakan. Aku gak mau dengar. Barang peninggalan mama kamu gak mau ambil. Kalau hari ini kamu gak datang, aku buang aja ke tempat sampah. Jika kamu tidak datang, barangnya akan aku buang. Aku segera tiba, tunggu ya. Mira, aku ayah kandungmu. Hal-hal yang dulu, aku tahu aku salah. Kasih aku kesempatan buat berubah ya. Hanya ambil barang peninggalan mama. Aku kasih barang peninggalan, tapi uangnya balikin ke aku, ya. Kamu cuma mau uang, Yanto Wirawan? Uangnya kasih ke aku, kamu tetap Putri Sulung Wirawan. Mimpi kali. Jangan sok nggak tahu diri. Hari ini, mau nggak mau, tetap harus kamu serahkan. Pak, jangan bicara banyak. Kalau dia tak bawa uang, jangan harap pergi. Kenapa? Nggak mau kasih ke kalian, malah mau main paksa? Cari masalah sendiri, ya? Lepaskan. Sekarang masih berani sombong? Berani mukul aku? Aku lawan kamu. Rizka Wirawan. Lawan aku? Kamu belum cukup layak. Yanto Wirawan, berhenti mimpi deh. Uang itu, 1 rupiah pun gak bakal aku kasih. Jangan harap keluar hidup tanpa uang hari ini. Berani sentuh dia? Berani sentuh dia? Pak Bagus. Hanya salah paham, Pak. Salah paham ini pernah terjadi padamu? Gimana? Jangan, Pak Bagus. Ampuni kami. Kenapa kamu kesini? Aku khawatir sama kamu, makanya aku ikuti kesini dan lihat semuanya. Pak Bagus, saya benar-benar terdesak. Mira minta 1 miliar agar mau menikah denganmu. Sekarang penagih utang datang, saya ingin ambil uang itu kembali. Cuma 1 miliar? Pak Bagus. Oh, sekarang Mira juga sudah jadi tunangan kamu. Apakah kamu tak peduli uang ini? Balikin 1 miliar itu ke saya. Masih bisa ketawa?
Keluarga kamu utang sama saya 10 miliar. Kamu yang harus kembalikan uang saya. Tolong, Pak, saya benar-benar tidak punya uang. 1 miliar saja tidak ada, apalagi 10 miliar. Utang tetap harus dibayar, itu sudah hukum alam. Saya kasih waktu 10 hari. Kalau tidak bayar, keluarga Anda bisa hilang dari kota Mentari. Jangan, Pak Bagus, jangan lakukan itu. Barang mama saya belum dikembalikan. Barang peninggalan? 6 tahun lalu, Yanto sudah jual semua harta mama kamu. Yanto, kamu memang nggak tahu malu. Keluarga kamu siap-siap aja bangkrut. Yanto Wirawan itu peninggalan ibu saya. Kamu nggak kasih satu pun buat saya. Mira Wirawan 3 hari lagi. Temani aku ke acara lelang. Nggak mau. Peninggalan ibumu, ciuman sejati, akan dilelang. Peninggalan ibuku. Kenapa kamu bantu aku, padahal kita cuma rekan kerja biasa? Atau kamu punya maksud lain sama aku? Mira, apa sih yang ada di pikiran kamu? Aku cuma gak mau kamu bawa-bawa emosi buruk ke Riko. Bagus Santoso emang aneh banget. Jika dia menemukan peninggalan itu, aku berutang budi. Peran istri Bagus akan aku jalani dengan baik, takkan menyusahkannya. Mau balas dendam? Tentu saja mau. Kalau Fikri Santoso bisa bantu aku balas dendam, aku rela menyerahkan diri sepenuhnya. Apa sih kualitas kamu? Kamu juga nggak pantas aku serahkan diri. Rizka, kamu kalah jauh dibanding kakakmu. Jika Fikri Santoso bantu balas dendam, aku beri apapun yang kamu mau. 3 hari lagi ada lelang. Pertama kali kamu dan Bagus ikut. Pilih gaun tercantik agar semua terpukau oleh pesona Nyonya Santoso. MA, nggak usah repot-repot. Ayo ambil barang berharga di toko. Baik, Bu. Makasih, MA. Kita sudah keluarga, tak perlu bilang terima kasih. MA, gaun ini pasti cocok banget kalau ibu pakai. Serius? Iya. Oke, ibu coba dulu ya. Iya. Benar-benar dunia sempit ya. Di mana-mana ketemu kamu lagi. Gaun di sini mahal, ratusan juta. Kamu punya uang belanja di sini? Itu urusan gue, nggak usah kamu pikirin. Udah ada yang bantu Wirawan. Siapa yang mau jadi korban? Mira, ingatlah, keluarga Wirawan nggak akan jatuh, dan aku nggak akan lepasin kamu. Gue bakal pastiin kamu nggak bisa lepas dari gue. Barang berharga sudah kami ambil, Bu Santoso. Bayar pakai kartu, gaun ini saya ambil. Mbak, gaun ini mau dicoba dulu oleh Bu Santoso. Kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku mau beli, gesek kartu aja. Rizka, coba lihat muka kamu. Kelihatan banget gaya orang kaya baru. Sama gaun ini, benar-benar nggak cocok sama sekali. Kamu bilang aku nggak pantas? Kamu yatim piatu, pantaskah kamu? Jangan bawa ibuku. Berani mukul aku? Kamu pikir aku takut sama kamu? Berhenti. Mama. Barusan kamu mau ngapain? Nyonya Santoso, Mira yang duluan mukul aku. Mira anak baik, paham situasi, kamu pantas dipukul. Nyonya Santoso bela aku banget. Padahal aku dan Bagus Santoso cuma kerja sama. Mengapa aku dipukul? Jelas salah perempuan itu. Apa yang baru saja terjadi? Mbak ini ngotot ambil barang berharga di toko, lalu hina Nyonya Santoso. Katanya Nyonya Santoso yatim piatu. Aku ini ibunya Mira. Jika kamu hina dia, artinya kamu doakan aku yang buruk. Rizka, ulangi lagi, aku hajar mulutmu. Nyonya Santoso, kamu gak pernah sebaik ini ke aku. Kenapa? Dia itu perempuan gak benar. Kenapa kamu bela dia? Kamu justru yang gak benar. Jangan berani ngomong gitu ke Mira lagi, nanti nyesel. Nyonya Santoso. Pergi. MAH, makasih ya. Kita ini keluarga, gak perlu terima kasih segala. Ayo, cepat coba deh. Iya. Mengapa belum istirahat? Riko sudah lama menunggu kamu pulang. Baru saja dia tidur. Aku akan pulang lebih awal agar Riko tak menunggu. Oke. Oh iya,
ada orang bantu keluarga Wirawan dengan uang. Di Kota Mentari, siapa berani lawan kamu? Hanya Fikri yang bisa begitu. Mengapa dia lakukan itu? Dia cuma memanfaatkan semua pion. Semua orang cuma alat buat dia. Papi. Mami, kamu udah pulang? Barusan aku mimpi buruk. Temenin aku tidur, boleh nggak? Ayo, sini. Papi, kamu juga ikut ya. Kita kan satu keluarga. Satu keluarga harus tidur bareng. Rico, nggak bisa. Papi kamu masih ada urusan yang harus dikerjain nanti. Papi ada urusan apa sih? Besok aja kerjanya. Boleh nggak? Anak-anak lain juga bisa tidur bareng papa mama mereka. Aku juga pengen. Jadi, ya udah deh. Bagus Santoso. Asik banget. Sekarang aku juga punya mama sendiri. Rico, tidur lebih awal ya. Mami, kamu juga harus cium papi dong. Biar adil. Rico, udah malam banget. Besok aja ya. Papi juga harus dapat ciuman selamat malam. Udah ya, waktunya tidur. Gaun andalan toko ini kamu pakai juga nggak istimewa amat. Kok? Gimana penampilan aku? Nggak perlu kamu yang menilai, tapi ya setidaknya yang aku pakai. Ini asli nggak kayak sebagian orang berani-beraninya pakai barang palsu. Siapa yang pakai palsu? Siapa merasa itu? Ya itu orangnya, jadi kamu. Matamu itu kurang jeli, baju yang aku pakai ini koleksi. Eksklusif grup kuda putih di seluruh dunia, cuma ada satu. Gaun kuda putih edisi spesial ini dihiasi berlian. Susunan berliannya punya makna, coba perhatikan. Ada bentuk pita kupu-kupu, tapi di bajumu tidak ada. Mira, ini kamu ngarang di tempat, ya? Gaun kuda putih banyak disukai. Di sini juga ada yang memakainya. Lihat berlian, ada pita kupu-kupu. Nggak mungkin. Gaunku ini asli, kok. Keluarga Wirawan sekarang sampai tak mampu beli gaun asli. Anak perempuannya datang pakai barang palsu. Mira, kamu diam deh. Aku nggak mau diam. Kenapa emangnya? Kamu mau apa sama aku? Barang ini diberikan bangsawan 200 tahun lalu sebagai tanda cinta untuk istrinya. Namanya ciuman cinta sejati, harga awal 6 juta. 7 juta. 10 juta. 3 juta. 40 juta. 50 juta. 60 juta. Jangan naikkan harga lagi. Fikri sengaja menantangmu. Aku sudah banyak dibantu. Kalung itu akan kuusahakan sendiri. 60 juta. 60 juta 2 kali. 60 juta 3 kali terjual. Mira Wirawan, ini untuk kamu. Apa yang kamu lakukan, Fikri? Mira Wirawan pantas pria lebih baik. Bukan begitu? Kenapa kamu merasa lebih unggul? Aku punya kaki sehat, kamu cacat. Apa kehebatanmu bisa buat Mira bahagia? Orang lebih rendah dari cacat berani bicara begitu. Kamu pikir aku lebih buruk darimu? Lucu. Selalu jadi nomor 2, masih berani bicara besar. Lucu. Kamu. Kalian berdua memang lucu banget. Tapi jangan lupa, ini bukan rumah keluarga Santoso. Dan aku juga bukan mainan kalian berdua buat diperebutkan. Makasih, sepupu. Ciuman cinta sejati itu doa yang bagus juga. Aku sama Bagus, pasti bakal bahagia selamanya. Makasih udah repot-repot. Doamu kami terima, kok. Mira Wirawan, perempuan licik itu suka menggoda pria. Tunggu saja, hari ini aku akan menghancurkan reputasimu. Hubunganmu dengan Fikri Santoso lagi kacau. Dia menantangmu di depan umum. Dia cuma lepas kendali. Aku bantu balikin situasi, karena tadi kamu udah bantu naikin harga. Semua hadirin, ini dia barang lelang utama hari ini. Gelang giok yang pernah dipakai permaisuri Mei 1000 tahun lalu. Harga mulai 10 miliar. 12 miliar. 30 M. 40 M. 60 miliar. 70 M. Deal. Bagus Santoso, kayaknya hari ini lo emang gak bakal dapet apa-apa. Deh, orang itu harus tahu diri. Kalau bukan milik lo, jangan maksa rebut. Lo maksud gelang giok itu, bukan cuma gelang ini. Sadarlah, sekarang lo orang cacat, gak pantas nerusin keluarga Santoso.
Kamu sekarang gak berguna. Gak layak warisi keluarga Santoso. Orang yang gak bisa bedain asli palsu berani ngomong warisan Santoso. Maksud lo apa sih? Sepupu, lo salah paham. Kita bukannya sengaja naikin harga buat lo. Kita cuma nggak mau gelang giok ini jatuh ke tangan lo. Apa bedanya? Gelang giok ini palsu, sepupu. Rumah lelang nggak bisa batalin keputusan. Kami nggak mau kamu tertipu. Tidak mungkin. Mana bisa palsu? Mana mungkin gelang giok palsu? Gelang gioknya memang bagus, tapi bukan yang pernah dipakai Mei Fei. Menurut catatan sejarah, gelang giok Mei Fei retak saat menari untuk kaisar. Gelang ini mulus dan mengelap, tanpa celah. Jadi ini bukan milik Mei Fei. Jadi gue harus makasih ke kalian dong? Sepupu, santai aja, kita ini keluarga sendiri. Lain kali harus lebih teliti ya. Bagaimana kamu tahu gelang ini palsu sebelum tampil? Aslinya soal ada pada saya. Kembalikan biaya ciuman itu ke Fikri. Aku tak mau berutang budi. Perintah Bu Mira. Ternyata kamu yang menjebak Fikri. Baguslah, kalau Fikri tahu, dia pasti nggak akan suka sama kamu lagi, malah bakal bantu aku buat ngelawan kamu. Mira, kali ini kamu cari masalah sendiri. Kenapa sih kamu suka banget rebut cowok dari aku? Kamu kan udah punya Bagus Santoso, masih aja godain Fikri. Malam ini, baik Bagus maupun Fikri takkan mau lagi sama kamu. Hanya aku wanita yang layak jadi keluarga Santoso. Pak Bagus, CCTV sudah dicek. Ada rekaman Bu Mira keluar. Pak Bagus, orang di ruang lelang juga mencari. Kita pasti bisa menemukannya. Di mana Rizka sekarang? Siap. Uang sudah kutransfer. Wanita ini milikmu, terserah mau diapakan. Oke. Hubungi aku kalau sudah selesai, aku kirim orang. Oke. Wah, cantik banget kamu. Malam ini aku bakal manjain kamu habis-habisan. Siapa kamu? Kamu gak perlu tahu aku siapa. Pokoknya malam ini kamu jadi milikku. Lepasin aku. Panas. Panas banget. Aku sama sekali nggak punya tenaga. Apakah aku diberi obat? Siapa yang ingin menyakitiku? Aku tak boleh biarkan mereka menang. Kamu tahu aku siapa? Lepasin aku. Dibayar buat kerja. Aku gak peduli kamu siapa. Aku bisa bayar 2 kali lipat. Lepaskan aku. Hoki hari ini, banyak yang antre kasih duit. Selesaikan urusan dulu, baru bicara duit, oke? Yes, berhasil. Waktunya habis. Ke Hotel Gerbang Naga sekarang. Hari ini juga namanya jadi headline. Mira Wirawan, aku mau lihat sendiri kamu hancur dan dipermalukan. Biar kamu jadi bahan cemoohan semua orang. Kok aku ada di sini? Mira, kamu cari cowok di luar? Bagus tahu. Apa benar kamu suka hidup bebas, Mira? Hapus semua foto itu. Pergi. Keluar. Keluar sekarang juga. Pergi cepat. Pergi. Hapus fotonya. Pergi dari sini. Pergi. Keluar. Pergi. Bagus Santoso. Kok kamu ada di sini? Semalam kamu diberi obat, terus meluka korat. Aku nggak sengaja, kok. Aku ingat semalam ada pengemis. Apa yang terjadi semalam? Lepasin. Mira, kamu gak apa-apa? Aku panas banget. Tolongin aku, cepat. Mira, kamu yakin? Kemarin aku dikasih obat. Soal kejadian semalam. Anggap aja udah lupa. Apa katamu? Kenapa kamu sampai segitu emosinya? Mira Wirawan, sekarang mau lepas tangan? Udah terlambat. Terus kamu maunya apa? Aku maunya apa? Papa, Mami, bangun yuk.
Papa sama Mami romantis banget. Ya, Rico, aku keluar dulu. asik. Saatnya beri pelajaran pada penindasmu. Lihat nih, Wah, segitunya heboh. awalnya, harusnya kamu yang jadi bintang foto ini. Dia sudah cari wartawan. Kalau berhasil, kamu bakal jadi pusat perhatian netizen sekarang. Ya udah, aku bantuin dia sekalian. Kita posting semua aja, ya. Oke. Oh iya? Saat aku bantu kamu kemarin, ketemu Ayu Lestari dari Kuda Putih, hubungan kalian gak biasa ya? Kita cuma temenan biasa kok. Tapi kalian kelihatan gak kayak teman biasa. Deh, dia sampai ngasih detail gaun dari Kuda Putih ke kamu. Namanya juga cewek. Biasanya suka ngobrol soal perhiasan sama baju gitu, kan? Wajar aja, sih. Gitu, ya? Kayaknya dia nggak curiga, kan? Kamu dasar brengsek, masih berharap menikah dengan Fikri Santoso, tapi malah tidur dengan gelandangan, gak punya malu? Kamu tahu nggak, anak kita itu gimana orangnya? Mana mungkin dia mau sama gelandangan? Pasti ada yang menjebaknya. Pak, aku dijebak sama Mira Wirawan. Ngomong begini percuma. Kamu sudah tercemar. Gimana masuk keluarga Santoso? Pak, tolong bela aku dong. Hari ini rumah keluarga Wirawan rame banget ya. Mira Wirawan, kamu kesini ngapain? Mau lihat aku sengsara? Kamu terlalu memuji diri. Aku kesini cuma mau tanya anakku. Kalau kalian kasih tahu, aku bisa bantu keluarga Wirawan keluar masalah. Anaknya udah disebar. Kamu cari apa lagi? Aku tetap ingin tahu lokasinya disebar. Sudah lama, mana mungkin masih ingat. Anakku sudah tiada. Aku bahkan tak punya tempat untuk ziarah. Kontrol Mira Wirawan, Rizka sudah hancur. Keluarga Wirawan masih bisa diselamatkan. Mira Wei. Pak, ngapain banyak omong sama dia? Kamu pikir dia bakal bantu kita? Jangan lupa, ibunya meninggal gara-gara kamu. Mira Wirawan, semua sudah berlalu, biarin aja. Kita ini keluarga. Kamu bantu keluarga Wirawan, itu sama aja bantu diri sendiri. Mimpi kali. Keluarga Wirawan siap-siap aja bangkrut. Meskipun anakku sudah meninggal, aku berharap ada tempat mengenang dia. Kenapa niat jahat keluarga Wirawan begitu besar sejak anakku lahir? Perketat tekanan ke keluarga Wirawan. Pastikan Fikri Santoso tak bisa lindungi mereka. Aku antar kamu. Anakku, anakku. Mami, Rico, jangan khawatir ya, ayo pulang dan tidur. aku nggak mau tidur, Mami belum bangun. Akan jaga Mami baik-baik. Kenapa Rico begitu lengket sama Mira Wirawan, bukan sama Rizka Wirawan dan lagi? 6 tahun lalu anak Mira Wirawan yang meninggal itu sebenarnya kebetulan atau? Kayaknya kemarin aku demam mereka jagain aku semalaman, andai saja aku benar. Benar ibu kandung Rico, kita pasti bisa jadi keluarga yang utuh sesungguhnya. Mami, kamu sudah bangun? Syukurlah. Sudah bangun ya? Suhu tubuhmu turun, sepertinya sudah baik. Kemarin beneran makasih banget ya. Antara kita nggak perlu bilang makasih. Iya juga sih. Ngurusin Mami itu memang tugas Dede. Kalau kamu sudah baik, aku ke kantor sebentar. Oke, hati-hati ya. Ada rambutnya. Kayak gini. Cepat pergi sana. Mami, tadi di pikiran Mami lagi bayangin adegan ciumannya. Ih, sekarang malah meledek Mami. Mami, pasti tadi kepikiran begitu ya? Nggak kok, mana ada. Masih menyangkal aja. Pergi, tolong bikinin aku tes DNA anak dan orang tua. Baik.
Mira Wirawan, sebenarnya hubungan kamu sama Rico Santoso itu apa? Kenapa panggil aku? Fikri, bisa bantu hapus berita tentang gue dan gelandangan itu? Apa gunanya? Semua sudah tahu kelakuanmu. Mira Wirawan yang mengatur semuanya. Terus kenapa? Fikri, kita kan satu tim, satu kapal. Bantuin gue sekali ini aja. Nanti gue bisa bantu lo buat hal yang lebih besar lagi. Cewek reputasi hancur kayak lo bisa bantu apa? Bokap lo aja mau buang lo? Gue ibu kandung Rico Santoso, masih bisa dimanfaatin. Kadang gue ragu, beneran ibu kandung Rico Santoso nggak sih? Mana ada ibu kayak lo? Fikri, demi lo, gue rela lakuin apa aja. Rizka, jangan bikin gue nek. Cewek kayak lo nggak tulus. Mari kita bahas, apa yang bisa ku bantu. Lo mau gue bantuin apa? Bantu aku hancurkan reputasi Bagus Santoso. Rico kangen sama Mami ya? Tante, kamu siapa? Aku gak kenal kamu. Rico, aku tahu kamu masih marah sama aku. Mami mau minta maaf sama kamu. Boleh nggak? Aku bahkan udah khusus beli mainan favorit kamu, lo. Aku gak butuh mainan dari wanita jahat kayak kamu. Kamu cuma mau manfaatin aku buat deketin papi. Aku gak butuh Mami sejahat kamu. Rico, kok kamu bisa mikir kayak gitu tentang Mami? Memang dulu Mami pernah salah. Tapi boleh nggak kasih Mami satu kesempatan lagi? Aku gak percaya. Kamu selalu bohongin aku kayak gini. Rico. Friska, dulu kamu nggak peduli sama Rico. Sekarang malah pura-pura di sini. Mau apa sih? Mira, bukan giliranmu bicara. Karena kamu, hubungan dengan anakku jadi buruk. Kesalahanmu sendiri, bukan urusanku. Aku nggak punya waktu ribut. Mau apa? Nggak ada kok. Aku cuma mau menebus kesalahan Rico. Kamu bohong. Lihat sendiri kan, Rico nggak mau nerima kamu. Tahu diri dikit, mendingan pergi sekarang juga. Mira, diam. Aku bicara dengan anakku. Kamu nggak perlu ikut campur. Rizka, kamu mau bikin onar apa lagi? Bagus, bukan aku yang cari masalah. Itu Mira, dia bukan cuma mempermalukan aku, tapi juga menghasut Rico buat musir aku. Ibu kandungnya sendiri, perempuan sejahat ini, nggak bisa kamu biarin tetap di sampingmu. Apa yang aku lakukan gak ada hubungannya sama kamu. Rizka, kamu yakin ibu kandung anak ini? Bagus. Kok kamu bisa ngomong gitu? Rico itu aku kandung sendiri. Aku yang hamil dan lahirin dia. Mira, kamu ngomong apa lagi ke dia? Rizka, sejak kecelakaan dan jadi cacat, kamu ninggalin Rico dan ngilang. Sekarang datang bawa nama Rico bikin masalah di keluarga Santoso. Apa itu sifat ibu kandung? Pergi dari sini sekarang. Bagus. Dulu aku memang salah langkah, tapi sekarang aku sadar. Aku cuma pengen hidup baik-baik sama kamu dan Rico. Coba kamu ingat, dulu kita bahagia banget, kan? Kamu terlalu tinggi menilai diri sendiri. Dulu ada kamu atau enggak ada bedanya. Sama aja ada kamu atau enggak. Bagus, aku benar-benar sadar salah. Rico nggak bisa hidup tanpa ibu kandungnya. Tolong kasih aku satu kesempatan. Satu kali aja, listen. Gak mau, gak mau. Ngobrol dulu ya. Aku ajak Rico keluar sebentar. Bukan kamu yang harus pergi, tapi dia. Jangan perlakukan aku seperti ini, tolong. Cepat pergi dari sini sekarang juga, aku bilang. Mira, aku nggak akan biarin kamu lolos. Tidak mau dengar. Rico Santoso. Benar-benar nyebelin. Bagus Santoso yang pincang itu mulai curiga, ya? Tuan Muda Fikri. Rizka, kamu cuma punya 3 hari. Kalau tugasnya belum selesai, jangan salahkan aku kalau aku jadi tegas. Harus cepat masuk keluarga Santoso, nggak ada pilihan lain. Mami kue di toko ini enak banget. Lo kamu harus coba deh. Oke. Mira bisa bikin 2 bos kecil Santoso senang banget. Mami, aku mau ke toilet. Oke, Mami anterin ya. Mami,
Rico kan cowok kecil yang kuat, aku bisa masuk sendiri kok. Rico masuk sendiri? Ya. Maaf ya. Rico, belum muncul juga? Rico. Gawat. Aduh, Rico Santoso hilang. Gimana ini? Aku salah, bajuku kena kotoran, jadi pergi sebentar. Balik, Rico hilang. Gimana ini? Tolong tutup mal ini. Saya harus temukan anak saya. Rico. Rico. Bagus, barusan aku lihat ada seorang pria mau bawa pergi Rico. Aku berhasil rebut balik. Cepet cek Rico ada apa-apa nggak. Pria siapa? Aku nggak kenal. Dia bawa pisau. Waktu aku rebut Rico, dia sempat melukai aku. Kamu berani banget? Iya. Kok bajumu kayak pernah aku lihat? Barusan aku lihat pria mau bawa Rico Santoso, tapi berhasil aku cegah. Cek Rico. Baju yang kamu pakai ini kok familiar sekali. Mira, jangan alihkan topik. Aku ibu kandung Rico. Lebih baik aku mati daripada dia terluka. Kenapa kamu bisa kehilangan dia? Ya juga sih, dia kan bukan anak kandungmu. Kenapa kamu sebegitu peduli? Tenang, ya. Segera bawa Rico. Dan si pria itu juga kayaknya dia belum keluar dari gedung. Baik. Cepat pulang, istirahat saja. Rico aman. Aku baik-baik saja. Ingin jadi orang pertama yang Rico lihat saat bangun. Oh ya, sudah ketemu orang berbaju hitam itu? Sudah dicari di semua pusat perbelanjaan, tapi belum ketemu. Aku curiga ada yang aneh. Apakah ini semua sandiwara buatan Rizka? Mungkin saja begitu. Kenapa begitu? Dia kan ibu kandungnya Rico. Masa ia tega sama anak sendiri? Belum tentu ibu kandung. Mami, aku takut banget. Baru aja keluar dari toilet, tiba-tiba ada tante aneh datang. Langsung bikin aku pingsan. Jangan nangis, Rico. Jangan takut. Ternyata benar, Rizka bohong lagi. Sekarang terlihat, orang yang sengaja nyipratin baju aku di depan toilet itu Rizka juga. Menurutmu, kenapa dia bohong terus? Sementara ini belum jelas. Tapi apapun yang terjadi, kita siap hadapi kok. Apa tujuanmu? Cuma mau cek Rico. Aku khawatir. Di sini ada Mira, nggak butuh kamu. Bagus. Jangan terlalu dingin ke aku. Aku baru selamatin Rico. Boleh nggak aku ke keluarga Santoso sebentar? Biar bisa sama Rico? Oke. Bagus. Aku tahu kok kamu masih nggak rela aku pergi. Jangan GR deh. Cepat pergi sana. Jangan ganggu Rico tidur. Mira, kita lihat aja nanti. Sekarang tinggal nunggu si rubah nunjukin ekornya. Bagus Santoso Rizka masuk ruang kerja kamu dan mencuri dokumen penting. Kok santai aja? Sudahlah, nyonya sudah malam. Sebaiknya istirahat. Apa rencana licikmu sekarang? Dasar rubah tua. Nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Fikri, ini barang yang kamu minta. Bagus sekali. Kalau begitu, yang aku inginkan. Keluarga Wirawan pasti bakal naik daun dan semua aib kamu di internet juga bakal hilang semua. Makasih, Fikri. Bagus Santoso, besok rapat pimpinan perusahaan kamu bakal habis.
Anggota Dewan pasti sudah tahu kabar ini. Karena kesalahan Bagus Santoso, grup Santoso rugi besar. Sebagai CEO, dia harus bertanggung jawab. Saya sarankan posisinya diganti dengan yang lebih kompeten. Santoso sudah cacat. Biarkan dia pulang dan istirahat. Dengar nggak, kakak? Nanti aku akan mengusir kamu dan anjingmu dari grup Santoso. Oke, aku tunggu. Jangan sampai menyesal. Menyesal? Apa yang perlu disesali? Kamu kan sudah pincang, malah bikin perusahaan rugi sebesar ini. Kamu masih mau apa lagi? Kamu yakin aku benar-benar pincang? Kakimu. Kenapa? Aku bisa berdiri. Kamu kaget ya? Meskipun kamu bukan cacat. Kenapa? Kerugian besar keluarga Santoso tak bisa kamu sangkal. Bagus Santoso, kalau tahu diri, cepat keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku tak hormat pada tuan muda Bagus. Fikri Santoso emang berwibawa banget ya. Sejak kapan rapat keluarga Santoso bisa diikuti orang luar? Menurutku, orang luar adalah yang makan di dalam tapi main belakang. Merugikan perusahaan. Bawa orangnya ke sini. Lepasin aku. Mira, kamu gila ya? Kamu berani banget sama aku. Tadi malam, kamu ambil apa dari ruang kerja keluarga Santoso? Perlu aku ingetin nggak? Aku jelas tidur nyenyak di kamar tadi malam. Jangan fitnah aku. Fitnah atau enggak, semua orang di sini punya mata kok. Aku cuma ambil barang ketinggalan di ruang kerja. Rekaman ini gimana, ya? Rekaman ini jelas-jelas merekam kamu kasih dokumen rahasia penting keluarga Santoso ke Fikri. Dan kebetulan banget, proyek inilah yang bermasalah. Jelas banget semua ini, kalian berdua kerjasama licik buat menjebak Bagus Santoso. Kalian jelas bersekongkol menjatuhkan Bagus Santoso dan memfitnahnya. Aku nggak pernah lakukan itu. Semua video palsu. Mungkin kamu dan Bagus Santoso bersekongkol jebak aku. Aku juga punya peluang warisi keluarga Santoso. Mengapa terus ribut? Kakek, itu Bagus Santoso, dia bikin perusahaan rugi besar. Bahkan mau nyalahin aku sekalian mau singkirin aku kakek. Tolong bela aku ya. Kamu ini benar-benar anak durhaka, kamu nggak tahu kecelakaan pamanmu dan kaki Bagus semuanya ulah ayahmu. Ayahku bukan orang seperti itu. Kalian semua bohong. Ayahmu dulu demi harta keluarga tega menyakiti saudara. Bahkan Bagus yang kecil diperlakukan kejam. Selama ini aku sengaja menutupi semuanya agar kamu tidak kecewa padanya. Dan aku tak mau kamu jadi seperti ayahmu. Tapi ternyata... Ayahku tak mungkin lakukan itu. Aku tak percaya ayahku bisa begitu. Bagus, Fikri itu aslinya nggak jahat. Dia cuma kebawa sama ayahnya. Kasih dia satu kesempatan lagi, ya? Kakek terlalu keras. Kita ini saudara. Gak sampai harus saling hancur kayak gini. Sekarang aku umumkan, mulai hari ini, Bagus Santoso adalah satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Dari dulu aku memang mau serahin grup Santoso ke kamu. Sebenarnya aku juga pengen kasih Fikri kesempatan. Jangan salahin kakek, ya? Kakek. Nak, Bagus, kamu bisa nikahin Mira. Itu rezeki besar buat kamu. Maaf, aku sadar salah. Fikri Santoso mengancamku. Tolong maafkan aku. Rizka, muka kamu itu bikin jijik, tahu nggak? Bagus, demi bantu Rico, kasih aku satu kesempatan aja. Luka-luka demi bantu Rico. Kamu masih bisa ngomong begitu? Semua ini skenario kamu, kan? Aku terluka demi selamatkan Rico. Percayalah padaku. Itu cuma acting biar kelihatan menderita. Mau lihat CCTV? Kalian sudah tahu ini trik untuk memancingku keluar agar aku dan Fikri ditangkap. Iya, siap-siap aja masuk penjara. Kak Mira, tolong jangan penjarakan aku. Aku ibu kandung Rico. Demi Rico, jangan lakukan ini. Kenapa nggak pikirin Rico saat nyuri dokumen? Maafkan aku, Kak. Dulu aku hilaf karena terpengaruh orang. Tapi kalau Rico tahu ibunya di penjara, dia bisa dibully. Kak Mira, pasti nggak mau Rico dibully, kan? Ada banyak cara beri pelajaran ke Rizka. Tapi jangan libatkan Rico. Aku bisa maafin kamu. Tapi Rico nggak ada hubungan lagi sama kamu. Jangan temui Rico lagi. Oke,
Aku setuju. Cepetan pergi. Kamu tak perlu mengalah padanya. Rico hanya peduli padamu. Rico peduli padaku, dan aku sayang Rico. Aku tak mau Rico punya ibu kandung dengan catatan kriminal. Orang mungkin diam di depanmu, tapi di belakang mereka bisa membicarakanmu. Andai kamu beneran ibu kandung Rico. Aku juga berharap gitu. Kalau aja aku ibu kandung Rico, pasti lebih baik. Mira, tunggu dulu. Tunggu hasil tes DNA keluar. Kamu gak berguna. Kartu Bagus di tangan bisa hancur. Udah lama sama Bagus Santoso tapi nggak sadar dia pura-pura cacat. Sekarang Mira Wirawan yang untung. Kamu pikir aku nggak nyesel? Hampir saja jadi Nyonya Santoso. Tiap malam aku mimpi ngeliminasi Mira Wirawan. Rizka, ini bukan salah kamu. Itu Mira Wirawan emang licik banget. Coba minta bantuan Bagus atau Fikri Santoso agar mereka bantu keluarga kita. Menurut papa mereka bakal mau bantu aku? Buat mungkin, kalau enggak, keluarga kita habis. Rizka, berani juga kamu telepon aku. Tuan Muda Fikri, keluarga kami ditekan Santoso, cuma kamu yang bisa bantu kami. Mengapa aku harus bantu? Kami lakukan semua ini demi kamu, sampai kami musuhin Bagus Santoso. Masa kamu tega? Kayaknya aku harus turun tangan sendiri. Hari ini kok tiba-tiba ke rumah tua kakek? Kakek ulang tahun ke-80, tapi beliau tak suka keramaian. Jadi, hanya keluarga dan teman dekat makan bersama. Ulang tahun ke-80. Mengapa tiba-tiba ke rumah tua kakek? Kakek besar berulang tahun ke-80 hari ini. Beliau nggak suka pesta besar, jadi hanya undang keluarga dan teman dekat untuk makan bersama. Ulang tahun ke-80? Kok nggak bilang sebelumnya? Aku jadi datang kosong tangan. Tenang, semua sudah aku urus. Asik. Kakek besar, selamat ulang tahun ya. Makasih. Kakek, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hadir saja cukup. Fikri, akhir-akhir ini kamu santai ya? Sudah dikeluarkan dari grup Santoso. Gimana mau santai? Hari ini kan ulang tahun aku. Jangan bahas urusan kerjaan dulu ya. Boleh nggak? Ayo, kakek besar aja kamu ke dalam. Oke. Berani sekali kamu datang ke rumah kakek. Rizka Wirawan, ngapain kesini? Ini ulang tahun kakek, jangan bikin ribut. Aku datang untuk ungkap siapa kamu. Berani juga kamu datang ke rumah kakek? Rizka, ada apa kesini? Ini ulang tahun kakek ke-80, jangan buat keributan. Tentu saja aku kesini untuk ungkap siapa kamu. Mira, kamu ingat pria ini? Kan, kamu pernah keguguran karenanya. 6 tahun lalu, kamu mabuk, asal tarik pria masuk hotel. Sekarang dia di sini. Ingat sesuatu? Rizka, apa maksudmu? Kalian jebak aku dan kasih obat waktu itu. Mira, kamu jelas nggak bisa jaga diri. Tapi nuduh aku kasih obat. Ingat, gara-gara itu 6 tahun lalu kamu diusir dari keluarga Wirawan. Rizka, kamu nggak lelah? Mira itu memang nggak tahu malu. Pernah jebak aku sampai dipermalukan gelandangan, lalu dendam sama keluarga Wirawan. Dia pikir dia berhak balas dendam? Rizka, kamu yakin 6 tahun lalu pria ini yang semalam sama Mira? Iya, bener banget. Mending kalian lihat dulu hasil tes DNA yang aku pegang ini. Hasil tes DNA untuk Rico dan Mira ini. Hasilnya menunjukkan Rico adalah anak kandung Mira. Tidak, Rico itu memang anakku. Bagus Santoso, demi melindungi Mira, kamu sampai segitunya. Rico itu anakku, tahu kenapa kamu tega memisahkan aku dan Rico? Memisahkan ibu dan anak. Melindungi? Kalau tahu kamu bakal datang bikin ribut, aku nggak akan repot tes DNA. Kamu bahkan nggak bisa masuk rumah Santoso. Bagus Santoso, benarkah? Rico benar anakku? Iya, itu benar. Dari dulu aku curiga Rico bukan anak Rizka. Jadi aku buat tes DNA. Rizka, kamu tega bohong bilang anakku udah meninggal. Kamu lagi gila apa? Rico itu memang anakku. Rizka, kamu belum sadar. Karena Mira melahirkan Rico, kamu pikir bisa masuk keluarga Santoso. Kamu bawa Rico dan bilang dia anak kandungku. Mira, anakmu dulu bukan bayi meninggal, tapi Rico. Rico itu anakku. Tes ini jelas, Mira yang dulu bersamaku, bukan kamu. Pria ini tak ada hubungan dengan Mira. Jangan, kalian hanya ingin menjebakku. Lo punya satu kesempatan buat jujur. Ceritain yang sebenarnya, atau kaki lo gue patahin. Dia yang kasih gue duit buat acting di sini. Gue beneran gak tahu apa-apa. Rizka Wirawan, di kantor dulu, gue udah kasih lo kesempatan. Tapi lo gak kapok, jadi jangan salahin gue kalau gue galak. Mau lo keluar sendiri atau gue yang usir kalian semua?
Hari ini benar-benar hari yang penuh kebahagiaan. Kakek besar, aku ini jagoan kecil. Kalau Daddy nakal sama Mami, aku yang akan beri pelajaran. Betul sekali. Saya janji takkan sakiti ibumu. Yuk, kita makan bareng, ya. Hari ini aku mewakili grup kuda putih di acara ini. Yanto Wirawan ingin ngobrol. Diundang ke jamuan keluarga Wirawan. Keluarga Wirawan gak bisa andelin Santoso, jadi mereka dekati grup kuda putih. Maksud kamu? Pendiri grup kuda putih akan datang ke jamuan malam keluarga Wirawan. Oke. Yanto Wirawan, permainan lo bentar lagi selesai. Kamu ngapain, Fikri? Aku ini kakak iparmu. Kenapa kita nggak bisa bareng Bagus Santoso seperti kamu? Sungguh gila. Aku memang gila. Awalnya cuma mau bikin Bagus Santoso malu. Makanya aku dekati kamu. Tapi, Mira, kamu bikin aku makin tertarik. Hari ini baru tahu Riko anakmu. Sakit rasanya. Kenapa bukan aku yang duluan ketemu kamu? Fikri, kamu bukan satu-satunya. Kamu pasti bisa temukan yang lebih baik. Kamu itu yang terbaik. Kamu baik-baik aja? Fikri, hormati kakak iparmu atau kamu akan diusir dari keluarga Santoso. Diusir dari keluarga Santoso? Bukannya kamu memang mau itu dari dulu? Kalau bukan karena kakek besar Santoso, kamu sudah diusir. Jaga sikapmu ya. Aku minta maaf atas nama Fikri. Apa hubunganmu dengan Fikri sebenarnya? Saya dan Fikri sudah bersama sejak kecil, seperti kakak adik. Namun, karena om kedua selalu mendorong kami untuk berebut warisan, hubungan kami jadi renggang. Om kedua sudah dipenjara, semuanya akan membaik. Pendiri grup kuda putih kapan datang ya? Sebentar lagi pasti sampai. Rizka, nanti kamu harus tampil bagus ya. Paham kan? Paham, MA. Mira, kamu nggak malu ya? Aku undang nggak sih? Kenapa nggak pergi-pergi? Mira, jangan-jangan kamu dengar kabar sengaja datang ke sini buat ketemu pendiri grup kuda putih ya? Kamu nggak diterima di sini. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan paksa aku panggil satpam. Nanti yang malu keluarga Santoso. Kalau aku pergi, acara malam ini gak ada pemeran utamanya dong. Nanti malah kalian yang harus minta-minta aku datang. Minta kamu balik? Ngaco aja. Cepetan pergi deh, jangan ganggu di sini. Mira, jangan kira jadi istri tuan muda bagus bikin kamu penting. Tanpa kamu, acara ini tetap jalan. Lucu banget, pemeran utama malam ini pendiri grup kuda putih, bukan orang sembarangan kayak kamu. Iya, pemeran utama malam ini itu pendiri grup kuda putih. Tapi kamu yakin aku bukan pendiri grup kuda putih? Hari ini yang jadi bintang utama adalah pendiri grup kuda putih. Tapi gimana kamu yakin kalau aku bukan pendiri grup kuda putih? Kamu lagi ngelantur apa sih? Emang kamu pendiri grup kuda putih? Ngapain sih kamu pura-pura gitu? Tapi, memang aku pendiri grup kuda putih. Satpam, tolong usir perempuan ini dari sini. Semoga nanti kalian gak nyesel ya. Gak mungkin. Kalian lagi ngapain sih? Pak Henry, akhirnya Anda datang. Kami sudah lama menunggu. Pak Henry Lestari, pendiri grup kuda putih mana? Kok nggak datang bareng Anda? Katanya bakal hadir, kan? Mira, kamu baik-baik saja? Saya baik-baik. Kenal Pak Henry Lestari? Barusan kalian mau ngapain? Pak Henry Lestari, wanita ini buat gaduh di acara. Hampir kita usir. Pak Henry Lestari, dia tadi dengan santainya bilang kalau dia itu pendiri grup kuda putih. Nggak sadar diri banget. Cuma karena nikah sama keluarga Santoso jadi seenaknya sendiri. Iya banget. Pendiri grup kuda putih mana mungkin kayak gini orangnya. Mira Wirawan tuh emang suka asal ngomong. Suka sok-sokan biar kelihatan hebat. Dia emang orangnya kayak gitu. Mira itu memang suka ngomong sembarangan. Suka pura-pura jadi orang hebat padahal nggak. Dia emang orangnya kayak gitu. Kalau grup kuda putih ditolak, kita pulang saja. Jangan, Pak Henry. Mana mungkin kami nggak nerima kalian di sini? Bapak baru aja sampai. Kami juga belum tahu salah kami apa. Iya, Pak Henry. Jika ada kesalahan, beritahu kami agar bisa segera diperbaiki. Kalau kalian emang beneran nerima kami, kenapa malah musir pendiri grup kuda putih dari sini? Pendiri grup belum muncul, kami tak ada musir, Pak Henry. Makanya, kan udah saya bilang, saya ini pendiri grup kuda putih. Mira, kenapa kamu di sini? Kamu kayak Lester,
cepat pergi. Berani bicara begitu ke pendiri? Apa? Dia beneran pendiri? Bapak bilang dia pendiri grup kuda putih. Dari dulu sudah saya bilang. Nggak mungkin. Udah jelas, kalian semua bohongin saya. Jangan kurang ajar di sini. Dia itu anakmu. Kalian berdua, diam sekarang. Jangan kurang ajar di sini. Dia putri kandungmu. Kalian berdua, diam. Mira, kamu benar-benar pendiri grup kuda putih, ya? Pantas saja kamu anakku. Yanto Wirawan, aku sudah lama putus sama kamu. Urusan pribadiku bukan urusanmu. Percuma, dia tidak menganggapmu sebagai ayahnya. Mira, datang ke pesta ini artinya kamu belum bisa lepas dari keluarga Wirawan. Melihat hubungan kita, aku juga nggak bisa bantu kamu. Kenapa kamu datang kalau nggak bantu? Aku kesini buat ngirim kamu ke neraka. Yanto Wirawan, kamu harus bayar atas kematian mama aku. Mira, mamamu itu meninggal karena sakit. Nggak ada hubungannya sama aku. Kok kamu bisa nyalahin aku sih? Yanto Wirawan, jangan sembarang bicara. Mama sakit parah. Dengar kamu selingkuh. Dia marah dan meninggal. Dengerin dulu penjelasanku. Bukan begitu. Hari ini aku akan balas dendam demi mama. Jangan. Mira, papa mohon, ya. Tolong maafin papa, ya. Sudah terlambat. Flash disk ini berisi semua bukti penggelapan uangmu. Tinggal tunggu kamu masuk penjara. Flash disk ini berisi bukti penggelapan dana. Siap-siap masuk penjara. Mira Wirawan, aku kan ayah kandungmu, kamu gak bisa perlakukan aku kayak gini. Kamu sendiri yang cari masalah, jangan salahin aku. Mira, kok kamu tega sama papa? Dia layak jadi ayahku. Meski kamu nggak mau ngakuin, darah papa tetap mengalir. Di tubuhmu, Mira, kamu benar-benar nggak tahu terima kasih. Bicaramu enak didengar, dimanja Yanto Wirawan dari kecil. Baru saja, kamu nggak terlihat mau nolong dia. Jujur, kamu nggak mau ambil risiko. Kan, masih mau cuci tangan sendiri. Lucu sekali. Apa harus kami lakukan biar kamu maafkan? Mau aku maafin kalian? Seumur hidup nggak bakal terjadi. Kamu. Mami, kamu CPG teknisi nomor 1 Rico Santoso siap melayani. Pelayanan teknisi nomor 1 memang mantap, ayo. Mau minta hadiah apa? Aku pengen punya kakak perempuan. Apa? Rico, kamu ngomong apa sih? Aku pengen punya kakak cewek. Apa? Rico, kamu ngomong apa sih? Ingin punya kakak perempuan. Bantuin aku lahirin kakak cewek dong. Harus yang cantik dan lucu, ya. Rico, kamu bikin mamimu bingung lagi. Kenapa sih di kelas aku banyak temen yang punya kakak cewek? Kenapa aku nggak bisa? Kamu anak pertama, jadi cuma bisa punya adik, nggak bisa punya kakak. Punya adik cewek juga seru. Loh, Dedi, cepetan dong bikinin aku adik cewek. Coba tanya dulu ke mami, ya? Mami. Rico, masalah ini kita omongin nanti aja, ya? Tidak mau. Aku maunya adik perempuan. Oke, nanti pasti ada kok. Mami paling sayang sama aku, kan? Rico hanya bercanda. Kenapa kamu pikirkan serius? Takut kamu gak nyaman karena Rico ribut soal itu. Ternyata istriku pikir beda. Lupakan saja, ya. Oke, aku serius sekarang. Grup Santoso mau adain syukuran, aku undang kamu. Kenapa aku harus datang ke syukuran itu? Kamu wajib datang. Aku mau umumkan. Kamu tunangan saya, bagus. Harus tampil keren, kan? Selamat datang semuanya di acara pesta perayaan Grup Santoso. Acara kali ini bukan cuma untuk merayakan keberhasilan baru Grup Santoso, tapi juga ada satu hal yang sangat penting. Mira, maukah menikah denganku? Cepetan, Mami. Aku mau. Mami bakal menikah sama Papi. Nih. Mira nggak cocok nikah sama Bagus.
Siapa yang izinin dia? Mira Wirawan tak layak nikah dengan Bagus Santoso. Ibunya meninggal karena sakit, tapi dia malah menyalahkan ayahnya dan mengatur agar ayahnya dipenjara. Orang seperti dia, manipulatif dan tak tahu diri. Bagaimana bisa layak masuk keluarga Santoso? Rizka, kamu gak boleh ngomong di sini. Cepat keluar. Mira, kamu sudah hancurkan hidupku. Kamu harus bayar semua perbuatanmu. Ini asam sulfat. Rizka, kamu gila? Iya, aku emang gila. Aku jadi gila juga gara-gara kalian semua. Sayangnya tadi cuma kurang satu langkah. Aku udah hampir hancurin muka Mira Wirawan. Bagus Santoso, kalau Mira mukanya rusak, mau tetap menikahinya? Siapa yang maksa? Kamu sendiri yang kena akibatnya. Lihat, sekarang kamu udah nggak waras. Lebih menakutkan dari muka rusak. Sekarang kalian menang. Terserah mau ngomong apa. Mira, aku sangat benci kamu. Aku bahkan ingin menghancurkanmu. Riko mana? Riko dijemput mama. Katanya aku dilamar hari ini, jadi diberi waktu berdua. Ambil mobil dulu, ya. Bagus Santoso, Bagus Santoso, bangun, Bagus Santoso, jangan bikin aku takut. Bangun, Bagus Santoso. Ayo bangun, Bagus Santoso. Bangun, ayo. Bagus Santoso, bangun. Mira Wirawan, kok kamu tangguh banget? Mira, gimana keadaan Bagus? Mira, bagaimana kondisi Bagus sekarang? MA, jangan khawatir ya. Bagus. Bagus Santoso sudah lepas dari bahaya kok. Cuma dia masih belum sadar. Sudah tertangkap pelakunya? Belum, MA. Tapi tenang, sudah ada yang cari dia. Tinggal tunggu waktu pasti ketangkep. Bagus. Ayah, bangun dong. Play AC. Kalau ayah bangun, aku janji gak nakal lagi. Aku bakal jadi anak paling baik. Mira, kemarin kamu gak istirahat. Biar aku yang jagain Bagus hari ini. Aku ingin jadi orang pertama yang dilihat Bagus saat dia sadar nanti. Riko, biar mama aja yang jagainnya. Kamu ngomong apa sih? Aku ini neneknya Riko. Jagain dia udah kewajiban aku. Mami, aku gak bakal bikin repot kok. Rizka, kamu kenapa sih? MA, nggak sempat jelasin. Kita harus cepat pergi. Pergi? Kemana? Ada apa? Cepat bilang ke mama. Aku tabrak Bagus Santoso. Keluarganya dan grup kuda putih cari aku. Kita harus pergi sekarang atau terlambat. Apa? Kamu nabrak Bagus Santoso? Rizka, kamu kenapa nabrak Bagus Santoso? MA, aku nggak sengaja nabrak dia. Aku ingin mati bareng Mira. Tapi Bagus Santoso malah selamatkan Mira. MA, kita harus cepat pergi sekarang. Mau kabur? Aku tabrak Bagus Santoso pakai mobil. Kamu? Iya, aku. Aku bukan sengaja nabrak dia. Dia sendiri yang tiba-tiba keluar buat lindungin Mira. Mira benar-benar bikin hidup kita kacau. Sampai mimpi bunuh dia biar dendam terbalas. Nabrak dia saja kurang. Dia pantas mati. Bawa dia pergi. Mama nggak boleh dibawa. Dia nggak bersalah. Sebenarnya, nabrak itu aku. Mira, aku pengen dia nggak bisa hidup tenang. Bagus Santoso, cepat bangun dong. Aku sangat ketakutan. Fikri, kamu jenguk Bagus Santoso? Belum ada tanda-tanda sadar, ya? Belum, tapi dokter bilang sudah ada tanda-tanda membaik kok. Harusnya sebentar lagi dia bakal sadar. Oke. Yang penting dia bisa sadar lagi. Aku sempat pikir kamu akan manfaatkan kesempatan ini buat ganggu perusahaan. Aku udah gitu, gak berani balik ke kantor. Kakek besar Santoso takkan serahkan perusahaan padaku. Mira Wirawan. Aku cuma bertanya. Bagus Santoso gak pernah bangun lagi. Apa aku masih ada peluang?
Gak ada. Takkan pernah ada. Aku pergi dulu. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Pergi dulu. Mira Wirawan, mengapa kamu tak mau melihatku sedikit saja? Fikri Santoso, kalau kamu memang seserius itu ingin mendapatkan Mira Wirawan, kenapa nggak coba cara yang lebih ekstrim saja? Fikri, kamu kan punya pesona lama-lama. Mira pasti jatuh cinta sama kamu. Coba cara ekstrim. Fikri Santoso, kamu buat aku pingsan dan bawa ke sini. Mau apa sebenarnya? Aku suka kamu dan ingin kita bersama tanpa ada yang mengganggu. Fikri, gak mungkin ada apa-apa di antara kita. Kamu bisa dapat cewek lebih baik dari aku. Kenapa buang waktu sama aku? Kamu kira aku nggak mau? Setiap aku mau lupain kamu, isi kepala aku cuma ada kamu terus. Fikri, tolong tenang dulu, ini semua cuma karena kamu terlalu ingin memiliki. Lepasin aku. Fikri, aku ini kakak ipar kamu. Aku nggak mau kamu jadi kakak ipar aku, Mira. Kita pergi aja bareng. Mira, ayo kita pergi bareng. Fikri, kamu gila. Kamu nggak pernah tanya pendapatku. Aku nggak mau kabur sama kamu. Apa aku bikin kamu ilfeel? Aku nggak ilfeel sama kamu. Tapi bukan berarti aku suka. Aku ini istri orang. Kamu nggak merasa bersalah sama Bagus Santoso? Jangan sebut Bagus. Selama bertahun-tahun, ayahku tanamkan bahwa Bagus Santoso adalah musuhku. Aku berjuang hanya untuk mengalahkannya. Ayahku dipenjara karena menyakiti keluarganya. Tak ingin seperti ayahku. Aku nggak mau kalah seumur hidup dari Bagus, apalagi kehilanganmu ke dia. Tenang dulu, Fikri. Mira, aku bingung. Mau hak waris Santoso, tapi tak sanggup lawan saudara. Ayahku mungkin benar. Aku terlalu lembek untuk jadi orang besar. Kamu tak harus selalu patuh pada ayahmu. Cobalah hidup baru. Mulai hidup baru bersamaku. Aku bisa berikan segalanya ke Bagus Santoso, kecuali kamu. Mari kita mulai lagi. Mari mulai hidup baru bersamaku. Bagus Santoso bisa dapat segalanya dari aku, kecuali kamu. Mari pergi dan mulai baru. Orang yang kucintai bukanlah kamu. Cuma boleh cinta aku. Villa ini di tempat sepi, cuma aku yang bisa buka pintunya. Kamu terkurung di sini selamanya jika aku tak izinkan pergi. Kamu kayak gini cuma bikin aku makin jijik sama kamu. Benci aku selamanya. Waktu bakal buatmu cinta. Tak mungkin. Nak, kamu udah bangun? Syukurlah, Papa udah sadar. MAH, di mana Mira? Papi, Mami tiba-tiba hilang, gak tahu kemana. Papi harus cepat-cepat sembuh dan buru-buru cari Mami. Cepat istirahat. Gimana kondisimu? Jangan sampai belum ketemu Mira, kamu sudah jatuh sakit. Iya, Papi. Aku gak mau jadi anak yatim. Kamu harus sembuh dulu baru bisa cari Mami. Kalau enggak, Mami juga bakal khawatir sama kamu. MA. Ini Rizka yang lakuin ya? Ayu Lestari sudah menyelidiki.
bukan Rizka. Kita belum tahu siapa yang bawa Mira. Bukan Rizka? Terus siapa lagi dong? Jangan dipikirkan. Sembuhin badan dulu, baru cari dia. Selama kamu koma, grup Santoso hampir kacau semua. Fikri juga nggak tahu kemana. Kalau aja pelaku tabrak lari itu nggak ketangkep. Aku masih curiga Fikri yang ngelakuin. Fikri juga nggak kelihatan. Iya. Anak itu juga nggak tahu lagi mikir apa. Ayo, bantu aku cek. Sekarang Fikri ada di mana? Fikri Santoso nggak ada. Iya. Anak itu juga nggak tahu lagi mau ngapain, bikin masalah aja. Cari tahu di mana Fikri Santoso sekarang, tolong. Kemana kamu? Fikri Santoso. Mira, kenapa pergi? Aku kurang baik? Aku suka kamu dan bisa buat kamu bahagia. Maaf, aku nggak bisa pergi sama kamu. Aku sudah punya keluarga dan anak. Kamu nggak kasihan. Maaf gak ada gunanya. Semua sudah terjadi, tak bisa diubah. Aku tidak mencintaimu. Belum cinta sekarang, nanti pasti cinta. Aku takkan pernah cinta padamu. Aku akan buatmu cinta. Fikri Santoso, lepasin aku. Bagus Santoso, kamu sudah sadar. Jangan takut, aku di sini. Fikri, aku sudah ingatkan. Jangan ganggu dia. Fikri, gua udah pernah peringatkan lo. Jangan ganggu dia lagi. Kenapa? Dia bukan cuma milikmu. Lo nyebut itu cinta? Lo nggak paham dia. Malah bikin dia sesak di sini. Cinta gue bikin orang susah napas. Gue nggak punya apa-apa. Impian gue nggak kesampaian. Itu pilihan lo. Dari awal lo salah arah. Lo mikirin nyakitin orang demi tujuan. Lo sok ngajarin gue, padahal nggak ngerti gue. Gue nggak ngerti lo, tapi gue coba ubah lo ke jalan benar. Terus abis itu apa? Cara lo cuma ngalahin gue, biar gue kalah total. Fikri, lo salah paham. Dari awal sampai akhir, cuma lo yang nganggep dia musuh. Bagus nggak pernah sekalipun nganggep lo musuh. Tahu? Sebentar lagi, aku akan urus keberangkatanmu ke luar negeri. Kembangkan karirmu di sana. Kalau tak penting, jangan kembali. Masih bisa ketawa padahal semalam kamu maksa, sekarang makin parah. Senang bisa bertemu lagi. Bagus, nanti kalau sembuh, ya? Kita nikah, ya? Iya. Papi, Mami, kalian romantis banget, aku senang. Tapi aku kan tetap ada di sini. Rico Santoso itu bukan anak kecil yang nggak dianggap. Rico itu kesayangan kita berdua, dong. Mami paling sayang aku, kita nggak perlu papi lagi. Kalau aku gede, aku nikahin Mami. Aku cuma bercanda. Mami, itu HP Mami bunyi. Mira, ada masalah di rumah. Cepetan pulang, ya. Mami pulang aja dulu. Di sini aku yang jagain papi. Cepat, ya. M.A. Mama. Suka nggak? Kalau suka, buruan coba deh. Papa, ngapain bengong? Cepetan, ayo. Papa, Mama udah nikah. Lo... Mira, kenapa sih kamu bisa sebahagia ini? Aku bakal hancurin kamu.
Selamat. Akhirnya kamu menikah. Oke. Aku pamit hari ini. Besok aku keluar negeri, nggak dipaksa kok. Keputusan sendiri. Serius? Iya, kalau bukan milik kita, dipaksa juga nggak dapat. Aku kabur ke luar negeri, agak malu. Setelah keluar negeri, aku bisa mulai hidup baru dan punya makna hidup baru. Senang kamu berpikir begitu. Kamu akan temukan cinta yang tepat. Sudah nggak penting lagi. Damai dengan diri. Semoga kalian bahagia. Kamu pasti bakal bahagia. Mira, anak kamu sekarang ada di tangan aku. Kalau mau dia selamat, kamu harus datang sendirian. Rizka, kamu bercanda kan? Rico jam segini harusnya lagi di sekolah. Mami, cepat pergi. Jangan selamatkan aku. Rizka, lepaskan Rico. Urusan ini cukup dengan aku saja. Sekarang baru panik, ya? Aku kasih kamu waktu 1 jam. Cepat datang ke sini. Jangan pergi, Rizka mau coba kamu di sana. Rico anakku. Aku pasti ke sana. Kalau mau bantu, beritahu Bagus Santoso. Mami, cepat pergi. Jangan selamatkan aku. Rico. Rizka, aku datang. Cepat lepaskan Rico. Kalau mau aku lepasin Rico Santoso, bisa aja sih, tapi tergantung kamu mau bayar dengan harga apa. Berapa yang harus kubayar untuk lepasin Rico? Mendekat dulu, nanti ku beritahu. Oke. Fikri Santoso. Fikri. Fikri. Pas banget, kalian semua bakal mati. Aku bunuh kamu. Fikri. Kamu gimana, Fikri? Kali ini aku akhirnya menang lawan Bagus Santoso. Jangan bicara. Kita ke rumah sakit sekarang. Kak, waktunya habis. Udah telat. Kak, nggak ada waktu lagi. Sudah nggak sempat. Diam. Pasti kamu bisa. Kak, maaf ya. Kamu bakal maafin aku nggak? Sudah dimaafkan. Fikri Santoso bangun. Fikri Santoso. Sebenarnya kalian siapa mau ngapain sih? Mbak Mira, bos saya pesan dia sama kamu 1 nggak suka Bagus Santoso 1. Lagi nggak suka Mira Wirawan mau kerja sama-sama kamu buat singkiri mereka. Siapa bos kalian? Mbak Mira bosnya untuk sementara belum bisa muncul tapi kamu juga jangan coba-coba macam-macam bos bisa nyelamatin. Kamu keluar bisa juga ngirim kamu balik lagi, jadi kamu sabar aja dulu di kamar ini tunggu instruksi dari bos. Oke, kalau semua beres aku mau 100 miliar. Gampang. Menurutmu siapa yang menyelamatkan Rizka? Belum ada kepastian. Tapi orang ini bukan hanya dendam, tapi juga penakut, sembunyi seperti tikus di got. Kalau gitu, gimana kalau kita pakai cara pancing dia keluar? Mira, ini saatnya. Mira Wirawan kini di RS Santoso, ruang VIP. Sementara Bagus Santoso dinas ke Kota Pelangi. Semua sudah siap? Tinggal kamu bertindak. Mira. Mira, kali ini mau lihat kamu bisa apa. Mira, sekarang aku bakal kirim kamu ke alam baka. Mira, kamu tetap saja nggak bisa ngalahin aku. Urusannya sudah beres. Jangan lupa 1 miliar yang kamu janjiin ke aku. Pak Asisten Chen, seharusnya aku panggil kamu anteknya om kedua, ya? Bagus Santoso. Masa sih? Kenapa? Apa mau dikata? Aku sedang dinas luar kota. Sedikit akal-akalan saja.
Lawan tikus got macam kamu, perlu trik sedikit. Rizka, sekarang giliran kamu. Bagus Santoso, kamu sudah nangkep aku. Terus mau apa? Toh Mira juga nggak bakal hidup sampai besok. Gitu ya? Mira, kamu nggak apa-apa. Oh ya? Mira, kamu nggak apa-apa. Lain kali sebelum mau nyakitin orang, buka mata lebar-lebar dulu. Lihat baik-baik, bodoh banget. Rizka, 6 tahun lalu kamu rebut Rico dari aku, dan sekarang, kamu terus-terusan nyakitin aku. Kita akan hitung satu-satu nanti. Gimana kalau kita mulai dari wajah ini dulu? Mira, jangan mimpi. Aku satu-satunya putri besar keluarga Wirawan. Dia udah gila. Berani gila atau pura-pura? Dia tak bisa menghindari hukuman itu. Jangan sentuh aku. Aku putri keluarga Wirawan. Akhirnya semua ini selesai juga. Kurasa belum tentu. Mungkin ini waktunya. Kita jenguk om kedua kita. Om kedua kamu? Bukannya dia udah di penjara? Om kedua baru kena serangan jantung, dirawat di lantai 3 rumah sakit. Pak Dua bangun, jangan pura-pura lagi. Bagus, kamu selalu awasi segalanya, serigala kecil. Benci Rizka Wirawan yang bodoh, gagal hancurkan wanita yang kau cintai. Maaf, nggak bisa balas dendam Fikri. Pak Dua, Fikri meninggal demi nyelamatin istri dan anak gue. Gue sangat berterima kasih sama dia. Tapi... Diam, kamu nggak pantas ngomongin Fikri. Jika bukan karena kamu dan ayahmu, Santoso pasti jadi milikku. Fikri juga nggak akan mati. Pak Dua, sampai sekarang kamu masih nggak sadar. Dari awal, cuma kamu yang mau rebut kekuasaan Santoso. Kamu yang bikin bokap gue mati. Masuk penjara itu udah pantas buat kamu. Soal Fikri, pernah gak kamu anggap dia anak kandungmu? Atau cuma alat buat rebut kekuasaan? Ngaco kamu. Semua yang gue lakuin itu demi kebaikan Fikri. Demi dia, kamu tahu nggak Fikri tahu kamu yang bikin kakaknya mati dan nyakitin Bagus. Waktu itu dia kayak gimana? Semua ini demi kebaikannya. Kamu tahu Fikri Santoso, saat dia tahu kamu penyebab kematian pamannya dan melukai Bagus Santoso, kamu tahu reaksinya? Kata terakhirnya sebelum meninggal adalah, maaf. Fikri orang baik. Fikri orang baik, makanya dia menolong istriku dan anakku. Semua ini salahmu. Ayah bodoh, kamu menjerumuskannya ke jalan penuh penderitaan. Bukan begitu. Om, kamu habiskan sisa hidupmu. Renungkan dalam penjara. Papa dan Mama akhirnya sudah resmi menikah. Mama, apa Mama dan Papa lupa sesuatu ya? Mama lupa? Nih, mungkin butuh Rico buat ingetin Mama. Hari ini ulang tahunku, loh. Oke deh, Mama ingat kok. Rico mau hadiah apa? Aku mau punya adik cewek. Dengar tuh, buruan diatur, dong. Oke. Papa janji, ya. Kita harus cepat bertindak, ya.